Shalom. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 20 dengan tema perbuatan yang jahat. Yohanes pasal 3 ayat 20. Sebab beginilah firman Tuhan. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pagi hari ini tentang orang yang berbuat jahat, yang selalu menolak untuk melangkah ke dalam terang Kristus, supaya yang disukainya atau disenanginya tidak terbongkar. Hampir semua orang sebelum menerima Yesus Kristus memilih untuk lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena mereka atau orang-orang itu telah terpikat atau terikat atau terjerat pada pola hidup yang jahat, dan mereka tidak menerima atau menanggapi kasih Allah dengan memberikan putranya untuk keselamatan dunia ini. Mereka juga menyadari telah melanggar Tuhan karena terperangkap kesalahan, tapi tetap menolak untuk melangkah ke dalam terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan karena kesenangannya itu tidak terbongkar. Sebaliknya, bila orang-orang itu datang kepada terang itu, merupakan perbuatan atau melakukan yang benar, karena memperoleh mahkota keselamatan yang sudah dijanjikan Tuhan. Dan kedatangan Sang Terang Kristus mempunyai pengaruh memisahkan orang-orang percaya dari kegelapan. Saudaraku, tertulis di Injil Yohanes pasal 3 ayat 15 dan seterusnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dan nats firman Tuhan pada hari ini. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian tertulis di kitab Injil Yohanes pasal 3 itu. Saudaraku, sekalipun kedatangan Kristus terdiri atau mencakup penghakiman, sebagaimana tertulis di ayat-ayat firman Tuhan itu, tujuan kedatangannya adalah berlandaskan kasih, bukan penghakiman,
melainkan penyelamatan. Jadi orang percaya kepada Kristus tidak dihakimi karena dosa-dosanya. Sebaliknya, orang yang menolak untuk percaya akan menghadapi atau menghakimi atau mendapat hukuman karena penolakan itu. Saudaraku, bagaimana kondisi zaman sekarang ini? Ya, memang di mana orang jujur justru dijepit atau ditindas, dan ketidakjujuran masih merajalela. Di mana orang bersih, orang jujur tidak disukai. Di sana kita lihat perilaku kotor lebih diterima. Jika kebaikan sulit menemukan jalannya, berarti jalan-jalan dikuasai kejahatan. Mengapa terjadi? Karena kegelapan membenci terang. Karena baginya terang itu menyiksa dan menyakitkannya. Saudaraku, di pagi hari ini, marilah hidup di dalam terang. Kita anak-anak terang, kita anak-anak siang, bukan anak-anak kegelapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Salam.